Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami dalam channel RA Project dalam acara Titipan Pokok. Kali ini tentunya yang akan kami kupas akan lebih menarik karena berhubungan dengan wisata dan banyak orang yang berwisata tidak tahu kebenarannya. Dan kami di sini sudah dapat sumber yang sangat terpercaya langsung dari penjaga wisatanya. Dan akan banyak yang kami kupas tentang wisata ini dan semuanya akan dikupas setajam Titipan Pokok. Oke, pada episode kali ini kami akan mengupas tentang wisata Tagur Hantu ini, yang biasanya dikenal dengan wisata Tagur Hantu dan ternyata namanya itu Tagur Hantu. Ada perbedaan kata, tentunya ada perbedaan sejarah di dalamnya dan kita akan mengupas semuanya. Untuk lebih jelasnya langsung berikutnya. Nah, seperti biasa kami tidak berdua saja, kami akan ditemani seorang imaginer. Kalau yang kemarin kan arsitektur gagal, imaginer. Setelah kami googling ternyata mediasi gambar itu namanya imaginer. Ya, teman kita silakan bergabung. Dan seperti biasa akan dimediasi lagi oleh teman kita yang nantinya akan menggambarkan sesuatu yang tidak terlihat itu. Nah, kayaknya akan lebih menarik jika kita buka lagi, kita mediasi teman imaginer kita ini agar bisa menggambarkan sesuatu yang termasuk sejarah lah dari wisata ini. Ya, kita silakan kepada teman kita. Untuk mana Anda? Ya, sambil kita mengungkap kisah seperti biasa, teman kita silakan mencari tempat untuk menunjukkan foto. Silakan kameramen ke kirinya. Seperti sejarah yang sebelumnya kami dapat, ceritanya ini kan kami tahunya dulu ini namanya Tagur Hantu. Namun setelah kami bertanya dengan penjaganya, ternyata Tagur Hantul. Ada perbedaan kata hantu sama hantul. Ada huruf L di belakangnya yang membuat sejarah ini sangat berbeda ternyata. Kalau kisah pertamanya kan tuh di pohon sana, coba lihat ke pohon sana. Nah, itu di pohon sana katanya ada dua kakak beradik yang dulunya mandi di sungai ini. Mereka naik ke atas pohon sana. Yang pertama itu katanya yang adik merasa ada yang manggil dari sungai tersebut. Jadi belum air, ada yang manggil namanya. Saya namanya kurang ingat. Terus adik itu terjun ke air karena ada yang manggil namanya. Setelah yang adik itu terjun dan tidak keluar lagi dari dalam air, otomatis sang kakak juga terjun untuk menolong adiknya dan ternyata sang kakak pun juga tidak sampai sekarang tidak ditemukan katanya dulu. Jadi itulah kenapa dinamakan Tagur Hantu, karena Tagur itu kalau di bahasa Indonesia kan begini, panggilan, ada yang manggil, Tagur, teguran, ada yang negur. Nah, makanya dinyatakan Tagur Hantu. Ada yang negur cuma tidak ada orangnya, hanya ada suaranya. Itu yang mengakibatkan mereka itu tenggelam berdua-dua. Itu sejarah yang kami dapat dari dulu, dan ternyata sejarah itu salah. Setelah kami baru kesini, dari beberapa tahun sebelumnya tidak pernah kesini, namanya berubah, yang awalnya Tagur Hantu menjadi Tagur Hantul. Nah, jadi tadi kita kesana sedikit panas ternyata. Jadi ternyata pada tadi kami tanya sama penjaga wisata ini,
kenapa jadi Tagur Hantul. Kan kami tahu dulunya orang-orang di sini, sepertinya wisatawan di sini juga tahunya Tagur Hantul. Ternyata Hantul tersebut adalah bahasa yang dikiaskan dari kata mantul. Mantul ini keba. Nah, kalau bahasa Indonesia itu keba. Jadi kami tanya, kok kenapa jadi keba? Ternyata dulu tahun 88. Pokoknya tahun 80-an ada satu pohon besar dulunya yang kurang lebih lebih besar lah daripada yang ini. Pohonnya itu membentang di sungai pada tahun 80-an itu katanya. Dan masyarakat merasa terganggu karena sungai mereka terhalang oleh batang tersebut. Jadi masyarakat mencoba untuk memotongnya dengan berbagai macam alat senjata tajam seperti pisau, kapak, dan lain-lain. Tapi pohon itu tidak bisa dipotong karena keba. Nah, itu ternyata sejarahnya kenapa jadi Tagur Hantul. Hantul dari bahasa kiasan yang dihiaskan dari kata mantul, bukan mantap betul, tapi keba akan dipotong pohon tersebut. Makanya dikatakan sampai saat ini ternyata Tagur Hantul. Seperti itu yang kami dapat dari penjaganya. Mungkin ada tambahan lagi, pohonnya sekarang kemana? Mungkin kenapa jadi tidak dipotong menggunakan mesin alat modern sekarang? Karena zaman dulu itu belum ada mesin seperti simso atau gergaji. Mungkin belum ada gergaji mesin yang ditarik-tarik seperti ini. Dan setelah mungkin tahun 90-an ya, tahun 96 katanya, tahun 96 katanya. Mungkin tahun 96 batang tersebut mulai hilang dari sungai. Gak tahu juga kenapa, mungkin larut dari banjir bandang, banjir besar, mungkin saya juga kurang tahu. Namun setelah kejadian itu ternyata kan berarti tidak ada yang meninggal di tempat sini atau gara-gara tenggelam. Ternyata itu hanya cerita-cerita yang dari mulut ke mulut dan ternyata tidak benar. Yang benar itu ada pohon besar dan sekarang pun pohonnya tidak ada lagi dan tidak menjadi mudarat bagi yang lain dan aliran sungai pun menjadi bagus. Mungkin sambil menunggu teman kita lagi mediasi, lagi menggambarkan, kita tunggu imajiner kita menggambarkan sesuatu. Semoga ada yang dapat dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan kita akan tunggu, sepertinya sudah hampir selesai. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan kami harapkan komen teman-teman ya sesuatu yang bisa kami datangi gitu, atau ada wisata baru atau ada sejarah-sejarah baru yang mungkin kita sering ke sana namun tidak tahu sebenarnya kisah yang pas itu gimana gitu. Biar kami cari gali lubang tutup lubang, tinggal uap biar kita. Nah, itu kita bisa lihat kayaknya sudah selesai. Ya, dari yang saya lihat di sini ya gambarnya seperti ini. Ada pohon yang tumbang atau roboh, lalu ada orang yang ingin memotong tapi tidak bisa. Jadi sejarah Tagur Hantul ini dari ini pohon yang tidak bisa dipotong atau hantul. Sebelum kita menjelaskan, mungkin bisa ditutup dulu, tutup kembali biar enggak melihat yang tidak. Ya. Hanya menjelaskan lebih, tidak menjelaskan lebih detail, meneruskan. Jadi seperti yang kita ceritakan tadi, mungkin teman kita ternyata padahal dia tidak mendengar pembicaraan kami dan dia datang pun lebih terlambat daripada kami, tidak sempat mendengar di sana, namun bisa menceritakan apa yang kita, sejarah yang didapat, yang baru kita dapat tadi.
Ini sesuai kondisi wilayah di sini, ada pegunungan, ada sungai, dan ternyata ada orang yang megang kapak yang memotong batang besar. Dan jadi dari gambaran ini dan juga dari cerita-cerita kita yang tidak begitu akurat tadi, namun ya bisa dipercaya karena kami dapat dari sumber yang sangat terpercaya langsung dari penjaga di sini. Kepada teman-teman yang mau berkunjung ke wisata ini dan takut dengan namanya Tagur Hantu, itu salah. Yang benar adalah Tagur Hantul, ya. Ingat, Tagur Hantul bukan Tagur Hantu. Jadi nama sangat berpengaruh kepada wisata yang akan kita kunjungi. Kami sekalian promosikan karena ini termasuk wisata alam yang ya kalau bagi Anda yang ingin berekreasi atau sudah bosan mandi di rumah, silakan datang ke sini. Atau saat leding mati di rumah Anda, silakan ke sungai ini. Silakan, sangat, karena di sini sungainya sangat jernih. Bagi yang senang bertraveling atau berwisata, silakan datang ke tempat Tagur Hantu di Setimban, Kecamatan Hantakan ini. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dilebihkan, dan apabila ada kelebihan mohon dikurangkan. Itu kata-kata pemungkas saya. Dan kata pemungkas saya adalah buat kalian yang belum klik tombol subscribe video ini atau klik tombol lonceng video ini atau notifikasinya, dan juga kirim komentar kalian yang bermanfaat, yang bisa memotivasi kami atau yang bisa menghibur kami, yang ingin menunjukkan wisata yang mana, yang ingin kami kunjungi berikutnya. Teman kita ada sepatah dua patah, karena sudah patah. Sambar. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.